Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi Kamis 3 Juni di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami terus-menerus naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan, pelindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk kami kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan patokan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mencapai kedewasaan penuh. Adalah maunya Tuhan, adalah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita bertumbuh mencapai kedewasaan penuh, mencapai kedewasaan rohani secara penuh, atau secara klimaks, atau secara puncak. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu berarti bahwa Tuhan tidak mau kalau kita hanya terus-menerus jadi bayi secara rohani. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh, terus bertumbuh dalam kerohanian kita sampai kepada kedewasaan penuh dari spiritualitas kita atau kerohanian kita. Dalam ayat 13 jelas sekali, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pengetahuan yang benar tentang Allah, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sama maksudnya, sama artinya dengan mencapai kedewasaan penuh. Dan saudara dan saya bisa mencapai itu karena dalam ayat 11 Tuhan sudah memberikan para rasul-rasul, karunia-karunia rasul, para nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia itu diberikan untuk memperlengkapi kita, supaya kita bisa mencapai apa yang namanya kedewasaan penuh, mencapai kedewasaan rohani secara dewasa di mata Tuhan. Nah, secara khusus firman Allah hari ini berbicara mengenai apa dampak ketika kita mencapai kedewasaan rohani secara penuh. Kalau kita sudah mencapai kedewasaan itu, apa dampaknya? Apa akibatnya? Setidaknya ada 3 dampaknya dalam hidup kita. Ayatnya yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kita sudah mencapai kedewasaan penuh, maka akibatnya, dampaknya dalam hidup kita yang pertama adalah kita bisa memfilter mana ajaran sesat dengan mana ajaran yang tidak sesat. Kita tidak mudah diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran.
Karena apa? Kita sudah mencapai kedewasaan rohani secara penuh. Kita mencapai kedewasaan dalam berteologi, sehingga kita punya pengetahuan yang baik dan benar tentang firman Allah, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Tapi kalau kita tidak mencapai kedewasaan penuh, itu yang membuat kita gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena kita tidak punya kemampuan memfilter mana kebenaran, mana pembenaran, mana ajaran yang sesuai firman dengan mana ajaran yang tidak sesuai firman. Tapi saya percaya ketika kita mencapai kedewasaan penuh, akibatnya adalah kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kita tahu akhir-akhir ini, dewasa ini, muncul banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Kalau kita tidak mencapai kedewasaan penuh dalam berteologi, maka itu yang membuat kita akan terbawa, terhanyut dengan ajaran-ajaran yang sesat itu, dan kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Karena itu mari kita terus belajar, terus berusaha untuk mencapai kedewasaan penuh, karena akibatnya kita tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan. Yang kedua, apa akibatnya, dampaknya kalau kita mencapai kedewasaan penuh? Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kalau kita sudah dewasa secara penuh, maka yang kedua akibatnya adalah kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kita berpegang teguh kepada kebenaran artinya bahwa apa yang kita tahu tentang firman, apa yang kita pelajari tentang firman yang adalah kebenaran, itu yang kita teguh pegang. Sehingga kita tidak berpegang kepada filsafat-filsafat manusia, kita tidak berpegang kepada adat istiadat yang seringkali membelenggu kita, tetapi kita berpegang teguh kepada kebenaran. Itu terjadi karena kita mencapai kedewasaan penuh. Jadi mari sebagai umat kita terus belajar dan mengusahakan supaya kita tidak hanya dewasa secara jasmani, tapi rohani kita juga mencapai kedewasaan yang penuh. Karena ketika kita mencapai kedewasaan penuh, itu yang membuat kita teguh berpegang kepada kebenaran. Sebagai umat Tuhan kita terus belajar. Pegangan kita adalah kebenaran firman. Karena kita percaya kebenaran itu akan memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, dari adat istiadat nenek moyang kita. Kita teguh berpegang kepada kebenaran, sehingga akhirnya kita berjalan sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran, menjalani hidup berpadanan dengan kebenaran. Maka saya percaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu akibat yang kedua, dampak yang kedua, kalau kita mencapai kedewasaan penuh. Yang ketiga, dalam ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan membangun dirinya dalam kasih. Yang ketiga, akibat dampak yang ketiga ketika kita mencapai kedewasaan penuh adalah kita akan hidup di dalam kasih. Kita akan dibangun di dalam kasih. Kita akan berjalan di dalam kasih. Sehingga kasih menjadi motivator dalam perjalanan hidup kita. Sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, itu semua dimotivasi, dipimpin sesuai dengan kasih. Jadi dampak yang ketiga, akibat yang ketiga, kalau kita mencapai kedewasaan penuh adalah kita akan menjalani hidup sesuai dengan kasih. Atau kita hidup di dalam kasih. Kita tahu bahwa 1 Korintus pasal 13 menjelaskan di situ betapa pentingnya hidup dalam kasih.
Firman Allah berkata dalam ayat 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayatnya yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayatnya yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Jadi ketika saudara dan saya mencapai kedewasaan penuh secara rohani, secara spiritual kita, itu yang membuat akhirnya kita hidup di dalam kasih. Kita menjalani hidup sesuai dengan kasih, sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kasih selalu ada dalam hidup kita. Kasih menjadi motivator dalam hidup kita, karena kita percaya kasih juga adalah hukum yang terutama dan yang terutama. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk mencapai kedewasaan penuh. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami bisa mencapai kedewasaan rohani secara penuh di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Sehingga kami teguh berpegang kepada kebenaran. Sehingga akhirnya kami hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Roh yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan karuniakan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri mereka kesembuhan dari sakit yang mereka derita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.